Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan indikator yang kedua, yaitu menggunakan Google Form, memanfaatkan Google Form. Nah, yang pertama saya akan memberikan tutorial pembuatan soal atau pembuatan pertanyaan di Google Form. Kita akan membuka Google Form terlebih dahulu ya. Kita sudah di halaman Google, kemudian kita akan ketik Google Form. Berhubung ini sudah ada, kita tinggal klik. Kemudian kita bisa klik ini, kemudian kita bisa buka Google Form. Oke. Nah, ini sudah masuk di Google Form saya ya. Ini beberapa soal-soal yang dulu sudah pernah saya buat. Oke, untuk membuat soal baru, kita bisa klik tanda plus ini, kosong. Kita klik, kemudian kita sudah berada di halaman baru nih. Nah, sebelum itu kita kasih nama dulu soal kita itu apa. Contohnya, permintaan dan penawaran. Jadi, evaluasi permintaan dan penawaran. Ini bisa kita tambahi evaluasi ya. Oke. Ketika kita membuat soal untuk anak-anak, yang terlebih dahulu kita suruh anak-anak untuk menuliskan nama terlebih dahulu. Nama. Kemudian kita juga bisa, agar anak-anak tidak lupa mengisi nama, kita bisa aktifkan tombol wajib diisi. Nah, kita aktifkan, kemudian kita tambahkan pertanyaan. Di sini setelah nama biasanya kita tulis kelas. Nah, kelas. Di sini karena saya mengambil contohnya kelas 7. Nah, kelas 7 ada 4 kelas, jadi optionnya di sini ada kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Oke. Nah, kemudian agar tidak lupa kita aktifkan juga tombol wajib diisinya. Oke, setelah ini baru kita tulis pertanyaan ya. Kita tambahkan pertanyaan. Oke, kita bisa tulis pertanyaan. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali ya tipe-tipe pertanyaan yang bisa kita ajukan, bisa tipe jawaban singkat, kemudian jawaban panjang, kemudian ada pilihan ganda, kotak centang, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini saya akan pilih yang pilihan ganda. Oke, di sini saya akan mengetikkan soal. Hukum permintaan berbunyi, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan. Nah, ini pertanyaannya di sini. Nah, di sini juga misalnya kita ingin menambahkan gambar juga bisa ya. Kita bisa klik sini. Misalnya kita ingin menambahkan gambar, kita cari nanti langsung menuju ke akun kita, PC kita ya. Tapi saya tidak akan menggunakan gambar di sini, jadi saya cancel. Oke, kemudian di sini kita bisa menambahkan opsi jawabannya, misalnya stabil, tetap, naik, turun. Oke. Nah, di sini di Google Form ini juga bisa kita setting sebagai kuis. Jadi setiap poin soal itu setiap satu soal itu ada poinnya. Caranya gimana? Lah, di sini yang kayak roda ini setelan kita klik. Kemudian kita pilih kuis. Nah, ini kan belum aktif nih. Jadikan ini sebagai kuis. Nah, kita aktifkan dulu. Oke, kita save.
Nah, ini sudah aktif. Nah, kita masukkan nih kunci jawabannya dari pertanyaan kita. Jawabannya adalah turun. Jika anak-anak berhasil menjawab satu soal, poin yang akan diberikan berapa? Misalnya di sini kita berikan 10 poin. Oke, selesai. Kita aktifkan wajib diisi, kemudian kita bisa menggunakan soal baru. Nah, yang kedua ini saya menginginkan anak-anak itu bisa mengupload file, baik itu gambar atau bentuknya Word atau PPT atau yang lainnya. Nah, di sini kita pilih yang upload file. Kemudian klik lanjut. Oke, kemudian di sini kita tuliskan, silahkan silakan di-upload gambar kurva permintaan dan penawaran yang sudah dibuat. Oke, jadi di sini saya menginginkan anak-anak itu mengupload gambar kurva permintaan dan penawaran yang sudah dibuat di buku tulis ataupun di Word. Nah, di sini ada beberapa macam ya. Izinkan hanya jenis file tertentu gitu. Jadi kita misalnya nih, kita aktifkan di sini lah. Di sini ada banyak pilihan yang hanya, misalnya kita hanya menginginkan dokumen, kita bisa centang sini. Ya, kita bisa centang sini atau gambar saja, atau kita menginginkan anak-anak foto di buku tulisnya, kemudian kita ngirimkan ke kita gambar. Ini kita bisa centang. Berhubung di sini saya akan membebaskan anak-anak bisa ngupload gambar, bisa ngupload dokumen, jadi centangnya tidak akan saya aktifkan. Jadi mereka bebas mengirim jenis file apa saja. Kemudian di sini ada jumlah maksimum file yang diupload. Dari 1 sampai 10 agar anak-anak bisa mengirimkan tidak hanya sekali ya. Jadi di sini saya pilih 5 kali. Kemudian ukuran file di sini juga ada ya, saya pilih 100 MB. Kemudian di sini saya aktifkan yang wajib diisi. Oke, dari sini sudah selesai ya. Misalnya kita mau menambahkan tulisan, kita bisa tambahkan di sini. Terima kasih. Kita deskripsinya tambahi, sampai bertemu di pembelajaran pekan depan ya. Oke, nah di sini sudah selesai pembuatan soalnya. Jika kita ingin soal kita itu lebih menarik, kita bisa tambahkan tema di sini ya, tema. Kita klik, kemudian kita pilih gambar. Nah, kita bisa banyak ini tema kantor dan sekolah, ilustrasi misalnya. Di sini saya milih ilustrasi. Kemudian saya pilih yang ini. Kita simpan. Nah, sampulnya akan berubah. Atau kalau misalnya kita ingin gambar yang lain, kita bisa rubah sesuai dengan yang kita inginkan. Karena temanya pendidikan gitu, jadi pengennya berbau-bau pendidikan. Oke, jadi ini sudah ya, kita ganti temanya. Kemudian jika kita ingin ganti fontnya juga bisa. Nah, di sini font kita bisa pilih ada formal, ada lucu. Gitu, misalnya kita ganti lucu deh. Oke. Sudah, ini menjadikan lebih menarik ya, jadi siswa tidak bosan. Seperti itu. Kita close, kemudian setelah ini kita akan kirim. Nah, kemudian kita akan perpendek URL. Nah, kita perpendek, kemudian kita salin. Kita akan memberikan nama.
di link-nya kita akan perpendek lagi dan kita akan berikan nama di link-nya lewat Bitly. Jadi kita buka dulu Bitly. Bitly ya, kita ketikkan Bitly, kemudian kita klik. Oke, kita pilih yang atas. Kemudian kita, karena saya sudah memiliki akun Bitly ya, sehingga tidak perlu masuk daftar terlebih dahulu. Jadi saya tinggal masuk di akun saya. Kemudian kita bisa klik create. Kemudian kita pastekan link yang sudah kita copy tadi. Oke, kemudian kita akan memberikan judul permintaan dan penawaran. Kuis permintaan kuis bab 3. Saya kasih nama kuis bab 3 gitu ya, untuk materi permintaan dan penawaran, kemudian kita bisa save. Oh, ini ternyata di nama kuis bab 3 ini sudah pernah kita pakai ya. Kalau mengubah link menggunakan Bitly dan linknya sudah pernah ada dulu, itu tidak bisa kita gunakan lagi. Jadi kita cari nama yang lain. Kuis permintaan. Kita kasih kuis permintaan. Kita kemudian bisa save. Oke, kuis permintaan bab 3. Ini sudah ya, sudah kita rubah linknya, kemudian kita copy. Kita akan masukkan di AsLearning. Kita buka dulu linknya AsLearning. Kita masukkan di kelas 7A. Karena tadi ini sudah saya buka, jadi saya tinggal memasukkan saja. Oke, kita masukkan add an activity. Kita klik URL, kemudian kita add. Kita masukkan namanya kuis permintaan dan penawaran. Kita paste linknya, kuis permintaan bab 3, kemudian kita tambahkan deskripsinya. Silahkan dikerjakan. Ya, Nak. Jangan lupa ketika kita menuliskan deskripsinya di sini, kita display description ya. Kita aktifkan dulu. Baru kita save and display. Oke, kita cek dulu di kelas 7A apakah sudah masuk kuis permintaan dan penawaran. Oke, kuis permintaan dan penawaran sudah masuk. Silakan dikerjakan ya, Nak. Nah, ini kuis kita sudah masuk. Indikator selanjutnya yaitu di sini mengunduh hasil data isian Google Form. Karena data Google Form yang barusan saya buat belum dikerjakan, sehingga saya akan mengunduh hasil Google Form yang sudah pernah dikerjakan oleh anak-anak ya. Kita masuk di Google Form. Kita buka Google Form. Oke, kita memilih data yang sudah pernah dikerjakan oleh anak-anak biar lebih banyak gitu ya datanya dan bisa kita urutkan. Misalnya di sini latihan PAS, kita klik.
Nah, latihan PAS ini untuk kelas 9, nggak apa-apa karena ini sudah pernah dikerjakan sama anak-anak, jadi kita memperoleh banyak data. Kita klik respon. Nah, sudah 57 anak yang mengerjakan. Kemudian, jika kita ingin mendownload hasil pengerjaan anak-anak, kita bisa klik titik 3 yang ada di pojok, klik titik 3, oke, sudah. Kemudian kita pilih download tanggapan. Nah, kita klik download tanggapan. Oke, downloadannya sudah masuk. Kita open. Ini bentuknya zip ya, jadi kita buka terlebih dahulu. Oke, ini masih acak antara 9C, 9A, 9B, masih campur ya. Sehingga kita akan urutkan. Kita blok terlebih dahulu. Oke, kemudian nanti kita akan short. Jadi caranya untuk di sini merapikan data, yaitu kita bisa klik data, kemudian kita short. Short ini kita bisa berdasarkan nama, berdasarkan nomor absen, atau berdasarkan kelas. Gitu. Agar memudahkan kita untuk memasukkan nilai, biasanya saya itu shortnya berdasarkan kelas. Jadi kita pilih, kemudian kita oke. Nah, ini sudah urut berdasarkan kelas ya, 9A, kemudian 9B, kemudian ada 9C, 2 anak yang mengerjakan. Oke. Karena datanya sudah urut, kita save terlebih dahulu, save as. Kemudian kita save di bahan video. Latihan PAS 9. Kita pilih Excel ya. Kemudian kita save. Oke. Sudah ke-save ya. Kemudian dari sini, setelah kita rapikan datanya, kita akan upload data tersebut yang sudah kita save tadi ke Google Drive. Oke. Kita masuk Google Drive terlebih dahulu. Oke, untuk masuk di Google Drive kita bisa klik aplikasi Google ini, kita masuk di Drive. Ini ya, ini tadi yang kita buat, evaluasi permintaan. Kemudian ini ada beberapa data-data yang sudah masuk ya dari tugasnya anak-anak. Lah, ketika kita ingin mengupload data Excel ke Drive, kita cukup mengeklik tanda plus ya, baru. Kemudian kita bisa upload file. Upload file langsung, ini lebih gampang ya. Kita upload file. Kemudian kita bisa cari tadi. Lah, ini sudah kita upload. Nah, sudah selesai mengupload ya ini ya, latihan pas ini sudah selesai terupload. Kemudian kita lihat yang terbaru, data yang sudah masuk. Nah, ini latihan pas 9, kelas 9. Oke. Selanjutnya yaitu membagikan link Google Drive ke rekan guru. Jadi untuk membagikan link biar bisa dilihat oleh banyak orang, kita klik kanan. Kemudian kita dapatkan link. Nah, di sini masih dibatasi sehingga yang bisa melihat data tersebut hanyalah saya yang punya akun. Untuk merubah ini kita bisa klik siapa saja yang memiliki link. Nah, kita bisa klik siapa saja yang bisa melihat link gitu. Jadi nggak hanya yang punya akun saja, tapi semua juga bisa edit seperti itu.
melihat link gitu. Biasanya kalau misalnya kita mengizinkan yang melihat link juga mengedit, kita bisa tekan editor. Jadi semua itu bisa melihat link, kemudian bisa mengedit link tersebut. Kalau kita hanya ingin mengakses link, kita bisa klik mengakses link, ya, mengakses, melihat saja. Terserah kita inginnya kayak gimana sih. Kalau kita ingin mereka bisa ustad-ustadzah yang lain bisa mengedit, ya kita aktifkan yang edit, kemudian kita salin link, kemudian kita selesai. Oke, kemudian kita bagikan nih ke Ustadzah Indah misalnya. Ke Ustadzah Indah atau ke Ustadzah Nabila. Kita kirim ke Ustadzah Nabila. Nah, nanti Ustadzah Nabila akan bisa melihat dan mengedit file latihan PAS 9. Oke. Oke, itu di indikator yang kedua, memanfaatkan Google Form. Kita akan lanjutkan ke indikator selanjutnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.